Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Amrin, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bone. Eh, untuk kali ini kita akan mengadakan demonstrasi, yaitu tentang supervisi akademik dengan model Koci. Saya bertindak sebagai observer dan Pak Supirman sebagai coach, Pak Asrul Koshi dan Pak Yusriyadi pemantau. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum Pak Supirman. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Iya, alhamdulillah sehat juga. Oke, di sini saya bertindak sebagai observer dan Pak Supirman nanti akan mengadakan coaching. Yaitu apakah Bapak sudah menguasai model penilaian tentang coaching, Pak? Alhamdulillah, Pak. Iya, Pak. Tapi masih ada sih nanti yang ingin yang belum saya hanya sebagian kecil yang saya kuasai, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti di proses supervisor bisa bisa dikembangkan. Oke. Jadi baik Pak, Bapak sudah mengerti semuanya dan di sini sebagai coach nanti yaitu Bapak harus melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Bapak harus mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Ya seperti itu. Bapak nanti yang akan lakukan. Baik Pak, baik kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan nanti di saat di coaching Pak? Pertama, kompetensi saya kira adalah presence, hadir penuh, dan pertanyaan berbobot saya kira ya Pak. Iya baik Pak. Jadi itu memang hal penting yang dimiliki, yang harus dimiliki yaitu sebagai coach, yaitu dengan tadi sebagai kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan nanti Bapak indikator yang yang ingin dicapai? Indikator yang saya inginkan adalah bagaimana coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atas coaching yang sedang kami akan lakukan nanti. Oke. Jadi baik Pak, untuk saat ini mungkin saya rasa kita cukup untuk sementara. Nanti di pasca observasi kita akan lanjutkan dan selanjutnya saya persilakan ke untuk melakukan coaching untuk kali ini. Oke, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Supirman. Iya Pak, bagaimana kabarnya malam ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Terima kasih. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, baik Pak. Apa rencana pertemuan nih? Apa yang ingin dibicarakan mungkin Pak? Ya baik, untuk pertemuan
coaching kali ini Pak, saya ingin membicarakan topik tentang bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar siswa. Karena lihat siswa di kelas saya itu sepertinya mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Karena satu sumber belajar yang diberikan itu ada beberapa siswa yang kemudian acuh tak acuh terhadap materi yang saya ajarkan. Atas dasar itulah sehingga mungkin saya perlu mencari cara untuk mengetahui cara memetakan kebutuhan belajar. Itu ada. Baik Pak, iya begitu Pak ya. Jadi sementara mencari cara Pak ya, bagaimana mengaktifkan semua siswa untuk cara belajarnya ya Pak. Sudah sampai di mana persiapannya ini Pak? Kalau saya skalakan mungkin dari skala 1 sampai 10, posisi Bapak ini dalam tahap persiapan di posisi berapa ini Pak? Dari skala 1 sampai 10 itu mungkin persiapan saya masih di skala 3 berupa pengamatan saya, observasi kemudian dengan mengamati di kesenangan mereka, tingkah laku mereka yang ada di kelas, itu saya bisa tahu gaya-gaya belajar yang merupakan kebutuhan belajar mereka. Dari situ hanya berupa pengamatan langsung saja, belum merupakan hasil dari ujian angket yang harus dilakukan. Ya Pak, saya sebenarnya sedikit sedikit gangguan pendengaran. Saya kurang jelas tadi Pak ya. Oke, tapi ya masih sempat dengar, masih di skala 3 begitu Pak ya. Tadi Ya, posisinya betul, skala Pak. 3 persiapannya. Oke, jadi masih ya sekitar 70% Pak ya. Oke, jadi kesiapan apa yang dimiliki saat ini, Pak? Untuk kesiapan itu saya telah membaca beberapa sumber literatur yang membahas mengenai cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Ya, saya juga telah mencari di artikel atau di internet tentang bagaimana cara mengetahui gaya belajar siswa murid. Nah, dari situ nanti akan saya susun pernyataan-pernyataan yang nantinya akan disebarkan dalam satu angket. Ya, itu Pak. Iya. Jadi sudah mencari di berbagai sumber Pak ya, baik itu melalui internet, searching ya. Baik, apa hambatan Bapak sehingga dapat menghalangi tujuan Bapak itu kira-kira? Untuk hambatan yang mungkin akan saya temui yaitu pertama barangkali masalah keterbukaan daripada murid. Iya. Kalau dia tidak terbuka dan hanya menjawab asal-asalan, saya kira dia akan tidak jelas gaya belajar seperti apa yang dia miliki. Iya. Barangkali tentang waktu, karena untuk melakukan asesmen ini itu perlu waktu yang khusus di luar jam pelajaran. Ya, itu barangkali hambatan yang akan saya temui. Iya Pak. Jadi hambatannya tadi adalah waktu ya, termasuk waktu ya, butuh waktu yang banyak ya. Oke. Nah, dari permasalahan itu
menurut Bapak apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya ke depannya yaitu saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan, pelaksanaan asesmen yang akan belajar murid. Ketika beliau memberikan izin dan memberikan dukungan penuh, maka saya akan bekerja sama dengan wali kelas untuk tidaknya menyampaikan kepada perwaliannya agar bisa lebih siap lagi bagi muridnya atau anak walinya untuk menjawab asesmen. Nah, ketika waktunya sudah ditentukan atau sudah ada jadwal yang tepat untuk melakukan asesmen itu, maka saya akan mulai melakukan asesmen itu. Rencana saya adalah melakukannya di awal semester. Demikian Pak Supirman. Oh iya baik Pak. Iya, jadi sudah ada perencanaan Pak ya. Oke, jadi ada perencanaannya. Jadi dari perencanaan itu tentu ada yang mesti diprioritaskan Pak ya. Jadi menurut Bapak apa sih yang ingin diprioritaskan gitu? Yang prioritasnya adalah penentuan jadwal Pak barangkali karena jadwalnya itu segera apalagi berkaitan dengan orientasi peserta didik baru, siswa baru, kemudian penerimaan siswa baru, ada juga barangkali dapat ke orang tua dengan kepala sekolah, ambil jadwal itu yang perlu diprioritaskan agar tidak sampai mengganggu pelajaran permulaan di tahun ajaran baru. Saya kira itu. Oh iya Pak, iya jadi jadwal Pak ya, yang ingin prioritaskan supaya semuanya bisa berjalan dengan tertib dan sesuai dengan perencanaan. Iya, baik Pak. Strategi apa yang Bapak akan lakukan untuk itu? Misalnya pembuatan jadwal. Ya, strateginya yaitu berkoordinasi dengan Wakasek Kurikulum mengenai tahapan-tahapan dari sehingga nantinya tidak bertabrakan dengan asesmen nanti gaji itu saja. Iya Pak, oke Pak. Jadi strategi tadi sudah ada yaitu tahap koordinasi dengan pimpinan Pak ya. Oke baik. Nah, dari strategi itu berapa lama atau waktu yang dibutuhkan dalam dalam tahap persiapan ini Pak, berapa lama kira-kira? Tahap persiapan sampai akhirnya diujikan itu kira-kira sekitar 2 bulan barangkali. 2 bulan sebelum tahun ajaran baru sampai akhirnya asesmen tersebut siap untuk digunakan didik atau siswa baru. Iya. Oke, sekitar 2 bulan Pak ya. Nah, oke, jika sudah tentu itu kan sudah 2 bulan dibutuhkan. Oke, nah apa ukuran keberhasilan dari kegiatan yang Bapak lakukan itu? Ya, ukuran keberhasilan itu adalah siswa bisa menjawab dengan jujur sehingga bisa terpetakan dengan baik belajar apa yang dimiliki oleh siswa atau murid di kelas saya nantinya. Itu ukuran. Oh iya, baik Pak. Nah, ini apa nih komitmennya Pak nih supaya tetap berjalan dengan sesuai dengan yang rencanakan gitu Pak ya. Ya, komitmen saya adalah evaluasi. Jadi setelah masa persiapan, Pak Supirman bisa mengevaluasi, bisa
kita adakan kembali percakapan seperti ini untuk mengetahui apa saja yang telah saya lakukan dan apa saja yang mungkin menjadi kekurangan dalam pelaksanaan rencana aksi saya. Sekian. Baik Pak, jangan sungkan ya, jangan sungkan nanti kalau memang membutuhkan mitra ya, jadi kita bisa bermitra bersama dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi anak-anak kita. Baik, menurut Bapak siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Bapak ini? Ya, yang dapat membantu saya dalam mewujudkan komitmen itu yang pertama Bapak guru wali kelas, guru yang merupakan wali kelas dari siswa atau murid yang saya ajar nantinya, kemudian orang tua daripada murid-murid tersebut. Kira itu Pak. Oh iya, baik Pak. Iya, luar biasa ya Pak ya kerjasamanya. Oke, dari semua yang telah kita perbincangkan barusan, adakah yang mungkin bisa ditarik kesimpulan Pak begitu? Ya, untuk percakapan hari ini kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu bahwa mengetahui gaya belajar atau kebutuhan belajar siswa itu ada 3 tahapan, yaitu masa persiapan, kemudian masa pelaksanaan, dan yang terakhir itu masa evaluasi daripada pelaksanaan tadi. Saya kira itu saja Pak. Oke, ya baik Pak, luar biasa Pak ya. Oke, baik sekali Pak. Baiklah kalau begitu, karena Bapak sudah menemukan formula-formula untuk tadi persiapannya itu. Jadi saya mohon pamit dulu Pak. Saya ucapkan selamat, semoga apa yang direncanakan nantinya bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi dari semua apa yang kita perbincangkan bisa semua berjalan dengan baik. Dan saya berharap jika nantinya ada mungkin yang harus dibicarakan kembali, jangan sungkan untuk bermitra dengan saya. Baik, iya terima kasih ya Pak. Oke, jadi baiklah, tadi Pak Supirman sudah melakukan coaching kepada Pak Asrul. Itu tadi saya perhatikan itu sangat baik. Tadi Pak Supirman selama coaching apa yang didapatkan di dalam saat coaching tersebut? Ya Pak, bisa diulangi Pak. Ya, jadi salam Pak, apa yang didapatkan di dalam coaching tadi saat coaching sama Pak Asrul Pak? Oh iya Pak. Jadi alhamdulillah selama coaching tadi bisa berjalan sesuai dengan alur cerita, bahwa ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan tadi ada semacam evaluasi ya, dan ada solusi. Nah, saya bersyukur bahwa melalui pertanyaan-pertanyaan tadi alhamdulillah dapat mengantarkan si coach dalam menemukan masalahnya. Nah, permasalahannya sendiri. Kemudian yang kedua, kami tadi sebelum melakukan coaching, kami sudah melakukan dengan mindfulness ya, mindfulness toxinak ya, menenangkan hati semua. Saya kira demikian Pak. Iya, jadi saat lagi Pak, baik tadi sudah melakukan namanya bersama Pak Asrul. Tadi Bapak sudah
betul sudah menguasai lah dan teknik koci dengan apa sudah melakukan dengan teknik tirta, mendengarkan aktif dan ada tadi seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si kocinya. Bapak sudah mendapat atau mendapatkan solusi apa yang diinginkan dan sesuai yang direncanakan. Seperti apa tadi itu bahwa di dalam untuk ke penerapannya itu harus ada persiapan. Sama juga seperti kita untuk melakukan coach kepada si peserta coaching itu kita harus ada persiapan. Tapi saya rasa Pak Supirman itu tadi sangat baik dan sangat sesuai dengan alur-alurnya dan tujuannya. Oke, jadi baik. Terima kasih Pak, dan selanjutnya nanti kita akan bisa ketemu kembali seperti ini di lain waktu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan, sesuai sama seperti tadi programnya Pak Asrul, bahwa penerapan itu 2 bulan kita juga bisa terapkan seperti warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.